pagi, siang, sore, malam, kapanpun ibu lihat video ini. Saya Vera Angelia Melani dari kelas 12 IPA 3 ingin membuat video ini berjudul dengan pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat untuk mempengaruhi wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan ini memiliki arti yang sama, namun berbeda konsep. Kalau pusat pertumbuhan konsepnya itu konsep keuangan, sedangkan kutub pertumbuhan itu konsepnya itu konsep ekonomi. Di dalam pusat pertumbuhan memiliki beberapa teori, yaitu teori polarisasi ekonomi, yang kedua teori kutub pertumbuhan, dan yang ketiga teori tempat sentral. Teori polarisasi ekonomi ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah memiliki pusat pertumbuhan dengan daya tarik tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Proses masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan ini dilakukan secara terus-menerus, yang dimana nantinya akan berkembang pesat dan menjadi pusat pertumbuhan. Teori polarisasi ekonomi ini yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal tadi memiliki konsep pusat pinggiran, dan pusat pinggiran ini juga memiliki peran yang sangat penting dan peran yang sangat menonjol dalam pusat pertumbuhan yang disebut core, dan wilayah disebut periphery. Teori yang kedua ada kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Peireux pada tahun 1950 merupakan pusat-pusat memiliki konsep keuangan yang abstrak, yang dimana sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Proses pembangunan tidaklah dilakukan secara serentak, melainkan muncul dengan kecepatan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota dan wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Dalam teori ini dikenal dengan istilah yang berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif dari interaksi pertumbuhan kutub pertumbuhan dengan daerah sekitarnya. Dampak positif yang dirasakan oleh kutub pertumbuhan yaitu dari kemajuan pembangunan yang disebut dengan trickle down effect, sedangkan dampak negatifnya yang dirasakan wilayah pinggiran yang disebut dengan backwards population. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di kota-kota tertentu dan meningkatkan aktivitas di berbagai kota untuk mendapatkan barang dan jasa yang lebih banyak dibutuhkan. Contoh dari teori kutub pertumbuhan yaitu industri baja di suatu daerah yang menimbulkan kekuatan sentripetal, yang dimana kekuatan sentripetal ini berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pembelian bahan mentah industri baja. Sedangkan kekuatan sentrifugal adalah proses kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pembuatan industri baja. Yang ketiga ada teori tempat sentral. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dan diperkuat oleh August Lodge pada tahun 1945. Christaller mengemukakan bahwa pusat pertumbuhan didasarkan oleh lokasi dan pola penyebaran dalam ruang. Sedangkan menurut August Lodge yaitu menyediakan pelayanan terbaik dengan membentuk jaringan heksagonal. Di dalam teori ini memiliki dua konsep, yaitu ada population threshold, yang dimana penduduk yang memiliki jumlah penduduk yang minimum berhak mendapatkan unit pelayanan atau berkesinambungan unit pelayanan. Yang kedua ada range atau jangkauan, yang dimana jarak maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan di tempat sentral. Ada 3 asas tempat sentral menurut Walter Christaller. Yang pertama ada tempat sentral menurut asas pasar. Yang kedua tempat sentral menurut asas transportasi. Yang ketiga ada tempat sentral menurut asas administrasi. Adapun faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi topografi, dan fasilitas penunjang. Sekian video saya Vera Angelia Melani dari kelas 12 IPA 3 mengucapkan terima kasih.